Buat Pak Rektor Universitas Indonesia, selamat ya memimpin Universitas Kebanggaan Masyarakat Indonesia. Semoga keberadaan UI memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa UI itu posisinya di Depok dan itu wilayahnya Provinsi Jawa Barat. Sehingga nanti pembangunan di wilayah Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, itu wilayahnya UI yang harus memberikan perhatian sehingga tumbuh menjadi kota yang setara dengan Provinsi DKI Jakarta. Ini penegasan pada seluruh masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia. UI itu domisili tempatnya terletak di Kota Depok dan itu masuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan kebetulan hari ini ada pelantikan rektor yang baru dan kebetulan orang Sukabumi keturunan Galuh itu saya pelajari itu. Sehingga ke depan nuansa pembangunan Jawa Barat itu harus nuansa Galuh. Artinya punya prinsip-prinsip kebudayaan dan membangun citra masa lalu dalam citra masa kini. Kota, saya akan MOU dengan UI. Untuk apa? Nanti UI bertanggung jawab terhadap pengelolaan tata pembangunan berbasis kewilayahan. Wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor. Ini 5 kewilayahan ini tanggung jawab UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampurasun. Teman-teman semuanya, jika teman-teman melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi selama ini gerakannya satset, menyelesaikan masalah tanpa berpikir dan langsung pada inti pokok persoalan, kali ini saya mencoba menampilkan hal yang di belakang layar yang tidak pernah muncul ke permukaan. Jawabannya kita simak bersama-sama. Ya, yang pertama, ini penegasan pada seluruh masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia. UI itu domisili tempatnya terletak di Kota Depok dan itu masuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan kebetulan hari ini ada pelantikan rektor yang baru dan kebetulan orang Sukabumi keturunan Galuh itu saya pelajari itu. Sehingga ke depan nuansa pembangunan Jawa Barat itu harus nuansa Galuh. Artinya punya prinsip-prinsip kebudayaan dan membangun citra masa lalu dalam citra masa kini. Saya begini, begitu masuk UI, yang membuat dingin UI apa sih? Kebon. Ruang-ruang kosong, ruang hijau, pohonnya banyak, danaunya banyak. Nah, ke depan saya nanti begitu dilantik akan langsung di hari ketiga, hari keempat ya, karena ketiga pelantikan Bupati Wali Kota, saya akan MOU dengan UI. Untuk apa? Nanti UI bertanggung jawab terhadap pengelolaan tata pembangunan berbasis kewilayahan. Wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor. Ini 5 kewilayahan ini tanggung jawab UI. Apa sih yang menjadi prioritas pembangunan kita? Satu, infrastruktur, jalan yang harus terkoneksi dengan baik, tidak boleh ada kemacetan. Kedua, menyelamatkan ruang-ruang hijau, termasuk penyelamatan pengelolaan sampah. Karena kan Bekasi bermasalah dengan sampah, Depok bermasalah dengan sampah. Yang kemudian ketiga, penataan cekungan-cekungan. Itu orang sini bilangnya setu, orang Sunda bilang situ. Nah, orang situ-situ ini harus bila perlu kalau yang masih ada digali lagi, kemudian dibuat lagi ruang-ruang baru. Karena masyarakat tuh kalau pengen tenang nyaman ya ruang hijau harus banyak. Kemudian yang berikutnya adalah penataan kawasan perumahan sehingga rumah-rumahnya nanti punya desain, punya karakter lingkungan. Nah, untuk itu sehingga nanti kalau ditanya di manakah kota yang paling nyaman di Indonesia, orang menjawab Kota Depok. Amin. Kenapa Kota Depok paling nyaman? Karena gurunya UI. Nah, ini yang akan menjadi orientasi ke depan sehingga perguruan tinggi akan menjadi mitra terdepan. Bahkan saya nanti tawarinnya begini. Sarjana pendamping misalnya bukan yang kayak sekarang sarjana pendamping desa itu. Sarjana pendamping desa ke depan itu adalah sarjana itu yang dialahkan pada aspek produksi. Contoh, ingin merubah pertanian organik pada sebuah wilayah. Maka siapa sarjana yang berani menjadi duta gubernur di desa? Untuk apa? Merubah pertanian dari kimia ke organik. Nanti ada tingkatannya tuh, sekian hektar, bonusnya sekian, sekian hektar, bonusnya sekian. Sehingga kita tidak ngabisin uang rutin untuk ngasih sarjana pendamping di desa, tapi produknya nggak ada. Nah, saya ingin nanti ada produk ya.
Ini sarjana yang nanganin sampah. Nah, ini pendamping desa, kelurahan. Merubah pola hidup masyarakat dari jorok sampahnya menjadi tertata, menjadi maggot, kemudian menjadi produk-produk kerajinan tangan. Nah, ini kan harus dibuat, dan itu tridharma perguruan tinggi harus dioptimalkan sehingga nanti banyak mahasiswa menurut saya yang jenius-jenius di kampus itu menjadi tenaga pendamping desa, kelurahan, dan itu dikasih biaya oleh Pemprov, dan akhirnya dia bisa membiayai kuliah sendiri. Nah, orang-orang kreatif itu nanti harus bisa tumbuh di Jawa. Ya, buat Pak Rektor Universitas Indonesia, selamat ya memimpin Universitas Kebanggaan Masyarakat Indonesia. Semoga keberadaan UI memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa UI itu posisinya di Depok, dan itu wilayahnya Provinsi Jawa Barat. Sehingga nanti pembangunan di wilayah Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, itu wilayahnya UI yang harus memberikan perhatian sehingga tumbuh menjadi kota yang setara dengan Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa ya. Jadi terjawab sudah kenapa selama ini Kang Deddy Mulyadi gerakannya cepat, satset, dan tepat kepada sasaran. Salah satunya yang ikut menyumbang pikiran yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Universitas Indonesia, yang mana di sana banyak sekali profesor, doktor, dan pemikir yang bisa ikut serta memberikan sumbangsih pikirannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi sekaligus menjawab tudingan dari berbagai pihak bahwa gerakan Kang Deddy Mulyadi atau gebrakan Kang Deddy Mulyadi itu tanpa dipikir dan berujung pada klinik. Ternyata banyak pemikir dan profesor yang ada di belakang Kang Deddy Mulyadi. Saya sih membayangkan bahwa malam-malam rektor UI itu menelpon Kang Deddy Mulyadi dan memberikan arahan. Kang Deddy Mulyadi, terkait masalah banjir harusnya seperti ini, terkait masalah sampah harusnya seperti ini, terkait masalah investasi Bank Jabar Banten seharusnya direkturnya seperti ini, komisarisnya seperti ini. Saya sih membayangkan seperti itu. Nah, apapun itu, semoga gebrakan Kang Deddy Mulyadi ini bisa ditiru oleh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, bahwa ada kampus-kampus yang harus dilibatkan di dalam mengambil keputusan, eksekusi, dan kinerja pemerintahan. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum, sampurasun, bye bye.